Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada beliau Al-Ustaz Agus Miswanto ingkang kawula hormati, dumateng para bapak ibu jamaah kajian Ahad ingkang rahimakumullah, langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dumateng Rasul dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken rahmat hidayah sainayahipun dumateng kita sedaya ingkang arupi ketetepan iman Islam. Langkung-langkung Allah tasih maringaken umur panjang so kesempatan sehingga wonten injang menika kita sedaya waket kempal wonten majelis ilmu punika. Shalawat salam mugi Allah tansah limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng tiyang-tiyang ingkang tansah nderek saha nglampahipun apa sunah-sunahipun. Amin. Saderipun kajian wonten injang menika kita milai semonggo majelis menika kita pikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal supangenan kalutaraken dumateng Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, adik-adik yang insya Allah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, atas limpahan berkah yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan bagi kita sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, meningkatkan keilmuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan satu amal soleh bagi kita bersama yang nantinya menjadi saksi dan bekal kita menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Isra, ya, ayat 1, atau surat Bani Israel, ya, ayat 1. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi layla ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Subhana maha suci alladzi zat asro memperjalankan bi'abdihi seorang hambanya lailan pada waktu malam minal masjidil haram dari masjid al haram ilal masjidil aqsa ke masjid al aqsa alladzi yang barokna kami berkati haulahu di sekitarnya linuriyahu supaya kami memperlihatkan kepadanya min ayatina di antara ayat-ayat kami. Innahu sesungguhnya dia itu huwas sami'ul basir adalah zat as-sami' yang maha mendengar, al-basir dan maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat ini adalah menyinggung tentang kisah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam rangka untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah Isra dan Mi'raj itu dikisahkan oleh Allah, salah satunya di dalam surat Al-Isra ini, yang lainnya adalah dalam surat An-Najm. Ya, An-Najm. Kalau dalam surat An-Najm menika dikisahkan tentang mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam surat Al-Isra itu adalah proses perjalanan Isra-nya, perjalanan waktu malam dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, memang kalau kita baca ya dalam berbagai kisah ataupun riwayat ataupun hadis terkait dengan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang perjalanan yang penuh simbolik. Nanti kita temui dalam kisah itu banyak simbol-simbol. Ya, banyak simbol-simbol yang itu menjadi pelambang bagi kehidupan kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga menjadi pelajaran, tazkirah, menjadi iktibar bagi kita. Ya, karena tujuan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi itu kan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan simbol-simbol penanda di sekitar perjalanan itu untuk menjadi iktibar bagi kita bersama orang-orang beriman itu, sehingga kita bisa meneladani dari kisah yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah menyatakan subhanalladzi. Ini sebenarnya menurut sebagian para ulama itu ada taklik ya,
kalimat yang mahdhuf, yang dihilangkan sebelumnya. Yang aslinya itu sesungguhnya kalau di dalam pikiran manusia itu begini, sabbahuhu subhanalladzi, ya itu aslinya begitu. Mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih subhanalladzi, ya, maha suci zat yang telah memperjalankan. Aslinya ada satu kalimat yang mahdhuf, ya, sabbahuhu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat subhana maha suci sebagai tanzih. Kalau kita baca dalam berbagai tafsir Al-Qur'an, baik Imam At-Tabari ataupun Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa subhana itu menunjukkan litanzih, kalimatul litanzih, untuk penyucian, ya, penyucian, ya, penyucian dari sifat-sifat kekurangan, dari sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu maka di dalam ayat ini, karena ini adalah merupakan peristiwa mukjizat, ya, mukjizat, tentu kaitannya dengan segala sesuatu yang segala sesuatu terkait dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mukjizat itu, ya, dimiliki oleh para nabi karena faktor Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor nabinya itu, tetapi karena faktor pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan subhanalladzi, maha suci Allah. Allah itu adalah maha sempurna, ya, terlepas dari segala kekurangan yang ada. Kekurangan itu hanya dimiliki oleh makhluk, sementara Allah itu adalah al-kamal, ya, sempurna sifatnya. Ya, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya untuk memperjalankan seorang hambanya. Nah, di sini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam disebut dengan abdihi, bukan disebut kok dengan bi Muhammadin bi rasulihi, ya, bi nabiyihi, bukan, tapi bi abdihi. Karena abdun itu mencakup semua makhluk yang ada. Abdun itu sebagai simbol, ya, elemen semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada embel-embel di sana. Maka di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut bi abdihi, dengan hambanya. Artinya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu mampu melakukan Isra dan Mi'raj itu karena faktor Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Kanjeng Nabi itu memiliki kesaktian, boten, tetapi karena Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sebagai hambanya yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Isra dan Mi'raj, ketakjuban para sahabat itu hanya kepada Allah, bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memiliki sesuatu yang sedikit hebat, betul kita ceritakan, orang yang menghebat-hebatkan kita, wah, hebat tenan itu, sakti ini opo itu, ya, pakai ilmu opo itu. Kita pengen belajar, tapi Kanjeng Nabi tidak. Ketika menceritakan itu,
takjubnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu takjubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ngeten niku. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bi abdihi, memperjalankan seorang hambanya, bukan rasulnya, bukan nabinya, bukan yang namanya Muhammad, tapi abdihi, hambanya. Karena Muhammad itu ya hambanya, Kanjeng Nabi itu rasulnya juga sebagai hambanya, dan seterusnya. Nah, termasuk kita semua Bapak Ibu sekalian itu adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus untuk mentanzih. Jangan sampai kok kemudian dengan kejadian Isra dan Mi'raj itu yang kemudian diagung-agungkan, disembah-sembah Kanjeng Nabi Muhammad. Tetapi yang tetap diagung-agungkan itu Gusti Allah. Karena Kanjeng Nabi Muhammad itu kedudukan sebagai abdihi, sebagai hambanya, tidak lain sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan tauhid yang begitu mendalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan melakukan Isra dan Mi'raj itu karena faktor Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan agama Allah, dalam rangka untuk mentauhidkan ya umat manusia jauh daripada kesyirikan. Jangan sampai umat manusia itu jatuh kepada kesyirikan. Kanjeng Nabi Muhammad itu fungsinya diutus oleh Allah itu untuk membebaskan manusia dari kesyirikan, jangan sampai jatuh dengan kesyirikan. Makanya Kanjeng Nabi disebut dengan bi abdihi, dengan hambanya. Makanya dalam ayat ini tidak disebut dengan bi Muhammadin, boten, bi rasulihi, boten, bi nabiyihi, boten, tapi bi abdi. Nah, begitu. Lailan, pada sebagian malam. Lailan menika sebagian, boten keseluruhan. Ya. Makanya ada salah seorang sahabat ketika membaca ayat ini, ada yang membaca ngeten iki Bapak Ibu, subhanalladzi asra bi 'abdihi minal laili. Ini salah satu qiraah. Minal laili, tidak lailan. Itu salah satu qiraah. Ya. Sahabat salah seorang, kalau nggak salah Al-Hudzaifah Al-Yamani. Sahabat Al-Hudzaifah Al-Yamani ngaosipun minal laili. Nah, itu salah satu qiraah yang dibaca oleh salah seorang sahabat. Sebagian malam. Ya. Jadi cuman sebagian saja, tidak keseluruhan malam. Karena perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau diceritakan oleh Ummu Hani, gitu kan? Itu kan pas Kanjeng Nabi Isra menika kan, Kanjeng Nabi menika tidur wonten dalemipun Ummu Hani, putranipun Abu Thalib. Ya, Ummu Hani. Selepas Isya menika tidur. Nah, kemudian paginya menika Kanjeng Nabi cerita kalih Ummu Hani bahwa beliau telah Isra dan Mi'raj menika ya, ditimbali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian malam saja. Jadi tidak keseluruhan malam gitu. Nah, kata asra menika Bapak Ibu sekalian itu kan dari kata syara. Ya. Syara yang maknanipun itu adalah perjalanan waktu malam. Asra itu menjadi muta'addi. Kalau syara itu lazim, asra itu menjadi muta'addi. Ya, memperjalankan. Kalau syara berjalan, asra memperjalankan. Artinya muta'addi, artinya ada fa'il, ada maf'ul. Pelaku yang memperjalankan itu ada yang diperjalankan. Nah,
mutaaddi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'il yang memperjalankan Kanjeng Nabi menika. Yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dalam rangka untuk menjadi guide, menjadi teman selama perjalanan menika. Kemana hendak menuju perjalanan itu perlu guide, perlu petunjuk. Ini juga menjadi makna simbolik bagi kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kita di dalam suatu perjalanan hidup menika, kemana kita hendak menuju, kita hendak pergi menika perlu ada guide, perlu ada petunjuk. Kalau Kanjeng Nabi itu petunjuknya itu langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Kalau kita apa? Al-Qur'anul Karim. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, taraktu fikum amroini, ya, in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua pusaka, selama kalian itu berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat. Nah, begitu. Itu guide bagi kita. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan malaikat Jibril sebagai guide, sebagai teman dalam hidupnya, di dalam perjalanan hidupnya. Ketika bersalah, Kanjeng Nabi diingatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah, di sini kita sebagai orang yang beriman, maka di dalam perjalanan hidup kita ini adalah guide kita itu adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata niku Bapak Ibu sekalian. Terus kalau kita keliru dan salah mengambil posisi, mengambil jalan, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Begitu. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, dalam hidup ini, dalam perjalanan hidup ini, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang lapang, jalan yang benar, jalan yang mendapatkan irsyad dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang tersesat, salah jalan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini perjalanan di sini disimbolkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ini simbol, makna simbol Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai manusia hidup niku, jalan kita itu yang ngoten niku. Kemanapun kita itu pergi, kemanapun kita itu berpetualang, dalam posisi apapun kita itu mencari ma'isyah, maka perjalanan itu adalah minal masjid ilal masjid. Perjalanan kita itu dalam rangka untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalam ayat ini tidak disebutkan minas suq ila suq, dari pasar ke pasar, mboten. Minat dukan ila dukan, mboten. Tetapi disebutkan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Masjid itu adalah sebagai simbol tempat untuk sujud kita, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maknanipun Bapak Ibu sekalian, kita sebagai umat manusia menika, kemanapun kita itu pergi, kemanapun kita itu usaha mencari nafkah, ma'isyah, ya, di bumi apapun kita itu berpijak, maka tujuan hidup itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk mengabdi, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, ini makna simbolikipun ngoten.
minal masjid ilal masjid, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebut al-aqsa itu karena jauhnya. Muntaha disebut al-aqsa itu maknanya pun al-muntaha, jauhnya pada zaman itu, jauh sebagai simbol jauh, artinya perjalanan yang begitu melelahkan, sulit yang kita tempuh ibaratnya sebagai umat manusia di dalam kita mengaruhi kehidupan itu. Selama hidup kita jauh melelahkan, ya, maka intinya bagi kita semua adalah jangan sampai melupakan ketundukan kita, sujud kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kita, kedudukan apapun kita yang kita miliki, ya, pangkat, kemuliaan, sama saja itu disebut sebagai abdihi, hamba Allah. Kanjeng Nabi menika kedudukannya kurang nopo, rasul, utusan, nabi, disebut oleh Allah abdihi, hambanya. Apalagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Maka embel-embel pangkat kedudukan duniawi menika hanya sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita. Itu tidak memiliki apapun makna kalau itu tidak kita fungsikan dalam rangka untuk kita takarub, ta'abud, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata niku Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, alladzi barakna haulah, yang mana kami berkati di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ada hadis yang cukup panjang. Hadis ini saya kutip dari kitab tafsir Bahrul Ulum yang ditulis oleh Imam As-Samarqandi, ya. Ini cukup panjang nih, cerita tentang perjalanan Kanjeng Nabi. Apa saja yang dilihat oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tetapi ada satu hadis, ya, dari Malik As-Sosa'ah, diceritakan bahwa sebelum perjalanan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan bahwasanya beliau itu disucikan dahulu dengan air Zam-Zam, disucikan hatinya, disucikan kolbunya dengan air Zam-Zam. Itu sebelum melakukan perjalanan. Itu juga menjadi makna simbolik bagi kita Bapak Ibu sekalian. Pada saat kita mengarungi hidup menika, kalau kita itu berangkat tidak dengan hati yang suci, tidak dengan berangkat dengan hati yang ikhlas, itu akan mudah digoda, tergoda dan terjebak dengan berbagai macam godaan yang akan menghampiri kita itu. Tetapi ketika hati kita diawali awal menika sudah kita sucikan dengan niat yang baik, dengan kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang disimbolkan oleh Kanjeng Nabi menika pada saat perjalanan menika Nabi disucikan hatinya, dibelah dadanya sampai arah perutnya menika disucikan dengan air Zam-Zam, diberikan hidayah, cahaya, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nur di dalam hatinya itu tadi sebelum melakukan perjalanan. Nah, pada saat perjalanan inilah nanti banyak godaan yang menghampiri Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat di sini diceritakan Bapak Ibu sekalian, ya, ya, fantolaqa bi yada'u yadahu inda muntaha basarohi, maka kemudian bertolaklah aku bertolak dengan buruk itu yang mana jangkauan kakinya itu, ya,
sejangkauan mata memandang. Yadahu inda muntaha basari. Kemudian kanjeng Nabi ketika terbang bersama buraq itu, beliau itu ngeten iki, fasami'tu nidaan an yamini, maka pada saat itu aku mendengar panggilan dari arah kananku, ya Muhammad ala rislik, hei Muhammad. Ala rislik menika istilah maknanipun tamahal la ta'ajjal. Ala rislik tamahal Muhammad, pelan-pelan saja, jangan tergesa-gesa. Ala rislik tamahal la ta'ajjal, jangan tergesa-gesa. Ngoten niku. Ini godaan yang pertama. Kanjeng Nabi Muhammad mendengar dari arah sebelah kanannya, ya Muhammad ala rislik. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad ngendika ngene, fama dhaitu wa lam u'arrij alaiki ay ma altafit ilaih. Maka aku mengabaikan suara itu, aku berlalu begitu saja. Fama dhaitu, maka aku berlalu begitu saja, ya. Ma'al tafitu ilaiki, aku tidak menengok sedikit pun kepadanya. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten iki, summa sami'tu nidaan, kemudian aku mendengar lagi an shimali, dari arah sebelah kiriku, suara yang sama, ya Muhammad ala rislik, wahai Muhammad, pelan-pelan, tamahal la tata'ajjal, jangan tergesa-gesa. Begitu. Suara itu membisikkan ya dari arah sebelah kiri kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famaudaitu, maka aku berlalu begitu saja, mengabaikan suara itu. Kemudian setelah itu, istaqbalatni imra'atun 'alaika min kulli zinah. Tiba-tiba muncul di arah depanku seorang wanita dengan perhiasan yang begitu menawan, kata kanjeng Nabi. Famadat yadaiha, kemudian dia melambaikan kedua tangannya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, dia berkata, ya Muhammad ala rislik, hei Muhammad ala rislik, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad, faqadaitu walam altafit ilaiha, maka aku berlalu begitu saja dan aku tidak menengok ke arahnya sedikit pun. Ini godaan Bapak Ibu sekalian. Itu perjalanan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digoda dari arah kanan, arah kiri, arah depannya. Sehingga kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari godaan itu, sehingga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambatkan buraqnya itu, tunggangannya itu tadi di tempat di mana para nabi itu menambatkan kendaraannya. Kemudian kanjeng Nabi masuk ke Masjidil Aqsa, melakukan sholat dua rakaat. Dan setelah sholat itulah kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanglet takon kalih malaikat Jibril sebagai guide-nya, wahai Jibril, aku tadi pada saat perjalanan dari Al-Haram ke Al-Aqsa ini, aku mendengar suara dari arah kananku. Kemudian Jibril menyatakan, hei Muhammad, sesungguhnya suara yang dari sebelah kananmu itu adalah itu panggilan Yahudi. Sekiranya engkau kok berhenti, maka sesungguhnya umatmu itu akan teryahudikan, akan mudah untuk teryahudikan. Bagaimana wahai Jibril dengan panggilan dari arah sebelah kiriku? Hei Muhammad, itu adalah suara panggilan Nasrani. Sekiranya engkau berhenti,
maka umatmu akan mudah untuk dinasranikan. Dan bagaimana panggilan yang dari arah depanku? Maka kemudian Jibril menjawab, itu adalah simbol dunia. Sekiranya engkau berhenti, maka umatmu akan memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Itu perlambang, simbol yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat dari godaan itu, yang itu menjadi perlambang bahwa kita sebagai umatnya itu juga akan selamat. Akan selamat dengan berbagai macam godaan-godaan, ya, panggilan-panggilan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Makanya di dalam hadis ini diungkapkan, ala rislik tamahal la tata'ajjal. Ya, itu godaan ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ya, pelan-pelan saja, nggak usah cepet-cepet. Padahal yang namanya ketaatan, takarub itu harus cepet Bapak Ibu sekalian. Coba kita tinggali dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah menyebut wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasyari'u dalam surat Ali Imran ayat 133. Bersegeralah kalian itu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nek setan teko datang kepada kita, nanti dulu, waktunya masih lama, nggak perlu cepet-cepet, nggak perlu segera, pelan-pelan saja, waktunya masih panjang, umurmu masih dawa, isih nom, ngibadahi engko wae. Mau zakat, nanti masih ada kesempatan, waktunya masih panjang, nggak usah sekarang. Tamahal, pelan-pelan saja. Itu ketika setan datang kepada kita. Tapi Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 juga sama. Wa idza nudiya lis-salati fa idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ah fas'au. Allah menyatakan fas'au ila dzikrillah. Bersegera ketika kalian mendengar adzan berkumandang, segera, cepat, budal, mangkat. Kalau setan teko datang kepada kita, mahal ala rislik la tata'ajjal, nanti dulu, urung komat. Nanti dulu, eman-eman pekerjaan ini selesaikan dulu, nggak usah dengarkan itu. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian, yang namanya ngibadah ketaatan itu segera, cepet, karena kesempatan, mumpung masih urip, mumpung masih sehat, mumpung masih punya duit, punya rezeki. Kalau ditunda itu akan hilang nanti. Ya, ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Makanya godaanipun, simbolipun menika setan teko datang kepada kita. Niki Kanjeng Nabi Muhammad menika menyembuhkan ala rislik, ya Muhammad, ala rislik, pelan-pelan sajalah. Enggak usah cepat-cepat. Nah, ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian godaan itu, ini kalau di dalam perjalanan ini Kanjeng Nabi dari arah kanan, arah kiri, arah depan. Tetapi kalau kita merujuk di dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf ayat 17 Bapak Ibu sekalian, setan menika teko datang kita sedaya menika dari arah mana? Depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Setan teko menika. Niki surat Al-A'raf ayat 17. Summa la'atiyannakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Ya.
godaan, syahwat, setan menika datang dari berbagai arah. Itu goda kepada kita semuanya. Dari arah depan, kalau dalam ayat ini dari tafsir Ibnu Abbas dikatakan, disimbolkan depan menika adalah sebagai apa? Setan itu membuat ragu-ragu kita akan kehidupan akhirat, membuat ragu. Arah kanan, ya. Arah belakang, arah belakang itu setan menjadikan kita untuk cinta dunia, ya, dan sebagainya. Itu apa namanya, simbol-simbol terkait dengan arah menika. Jadi semua arah itu digoda oleh setan itu, termasuk dalam kaitannya dengan kita beragama. Agama itu seorang nemen-nemen wis belajar agama itu wis cetek-cetek wae, membuat kita subhat di dalam beragama. Nah, itu dari sebelah arah kanan kita. Sebelah arah kiri kita digoda terkait dengan nafsu, maksiat, syahwat dan lain-lain. Nah, menikah. Ini semuanya digoda oleh setan yang kemudian kita jatuh kepada atau berhenti sama sekali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal dua arah Bapak Ibu sekalian, arah atas sama arah bawah. Para mufassir menjelaskan Bapak Ibu sekalian, mengapa kok setan nggak mampu goda umat manusia dari arah atas dan dari arah bawah. Arah atas menika datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menengadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dongo menengadahkan tangan menika ke arah atas, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala datang dari arah atas. Arah bawah, mengapa kok setan nggak mampu menggoda dari arah bawah? Karena itu adalah tempat sujud, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka para mufassir menyatakan, selama kita masih berharap terhadap rahmat Allah, dongo mari Gusti Allah, berharap kepada Allah, dengan sujud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setan yang datang itu tidak akan mampu menggoda kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita itu sudah lupa yang atas, lupa kepada Allah, nggak mau sujud, tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan mudah setan menika nggoda masuk ke dalam diri kita. Itu para mufassir ngoten niku menyebut. Ini saya nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir dan Imam An-Nashafi. Nah, ngoten niku. Niki makna simbolik pun ngoten niki Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, ya, dari Al-Aqsa menika Kanjeng Nabi Mi'raj untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa perintah salat. Salat menika adalah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian. Makanya sebelum ke sana Kanjeng Nabi itu di dalam tiap langit itu bertemu para nabi. Diceritakan dalam hadis yang cukup panjang oleh Imam Muslim menika. Ini saya cantumkan terjemahannya saja menika. Itu panjang sekali hadisnya. Pada saat di langit yang pertama, Kanjeng Nabi yang ditemani oleh malaikat Jibril menika. Kanjeng Nabi masuk langit yang pertama, malaikat Jibril mengetuk
langit yang pertama menika dipersilahkan, ditanya, siapakah ini? Jibril. Siapakah ini? Maka malaikat Jibril menjawab, saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia itu diutus? Iya, dia adalah orang yang diutus. Silakan masuk. Maka di sanalah kanjeng Nabi Muhammad ditemui oleh Abul Bashar. Nggih menika Nabiullah Adam alaihissalam. Ditemui, didoakan, dimuliakan oleh Abul Bashar. Kemudian pada langit yang kedua Nabi Muhammad SAW ditemui oleh Nabiullah Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian pada langit yang ketiga Nabiullah Muhammad SAW ditemui oleh Nabi Yusuf alaihissalam, didoakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Pada langit yang keempat Nabiullah Muhammad SAW ditemui oleh Nabi Idris alaihissalam, didoakan oleh Nabi Idris alaihissalam. Pada langit yang kelima Nabiullah alaihissalam ditemui oleh Nabi Harun alaihissalam, didoakan oleh Nabi Harun alaihissalam. Dan pada langit yang keenam Nabiullah Muhammad SAW ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam, didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan pada langit yang ketujuh Nabiullah Muhammad SAW ditemui oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi itu sebelum kanjeng Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, kanjeng Nabi Muhammad ditemui oleh para nabi menika. Ya, para nabi-nabi mengkisahkan, menceritakan, memberi semangat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, dimotivasi di dalam berjuang mendakwahkan agama itu kepada umatnya. Baru kemudian setelah itu menerima wahyu yang berupa perintah sholat 5 waktu menika, untuk kemudian kita lakukan ya pada kehidupan kita saat ini. Itu juga perjuangan kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan perintah berupa sholat 5 waktu menika, Bapak Ibu sekalian. Itu negosiasi kanjeng Nabi luar biasa menika, Bapak Ibu sekalian. Proses negosiasi sampai kanjeng Nabi menika mengatakan astahi ketika Musa alaihissalam menika, perintah yang terakhir, hei Muhammad, ketika sudah 5 waktu itu, mbok kamu minta keringanan lagi kepada Allah. Astahi, saya sudah malu wahai Musa untuk minta keringanan lagi yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyatakan yang terakhir itu, yang 5 waktu, wahai Muhammad, sekiranya pun itu 5 waktu yang dilakukan oleh umatmu, maka pahalanya itu sama 50 waktu. Itu rahmat, Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita sebagai umatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sholat mari kita jaga betul, Bapak Ibu sekalian. Itu proses negosiasi kanjeng Nabi Muhammad, dan juga itu merupakan suatu simbol ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita pengen rahmat Allah, caranya dengan sholat. Untuk takarub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, caranya dengan sholat. Untuk menjauhkan dari berbagai macam godaan setan, iblis, demit yang datang kepada kita, caranya dengan sholat. Kalau sholat kita itu baik, tegak dengan baik, insya Allah Bapak Ibu sekalian, maka agama kita itu akan menjadi baik. Oleh sebab itu maka pesan daripada perjalanan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama menika, Bapak Ibu sekalian, bahwa ya kita sebagai umat manusia, sebagai umat yang beriman menika adalah berhati-hati di dalam kita menjalani perjalanan hidup menika. Jangan sampai kemudian kita terjebak dengan berbagai macam godaan yang akan menghampiri kita. Oleh sebab itu maka
marilah kita tata kembali niat kita. Niat hidup kita itu untuk apa? Nah itu, kalau ini kita perbaiki, kita tata dengan baik, dengan menengok bagaimana perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup kita menika insya Allah akan selamat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita akan senantiasa menjadi umat yang muttaqin, umat yang mukhlasin min ibadihi sholihin, termasuk hamba-hambanya yang soleh. Ada kekhilafan mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mekatan kajian wonten enjang menika mugi-mugi waket nambah ilmu sapartosan kita. Saderipun kita tutup wonten pinten-pinten pengumuman ingkang sepindah. Alhamdulillah kajian wonten ing jam menika sesarengan kalian pentasarufan Lazismu Bandungan periode ke-39 kagem fisabilillah saha jumbo Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang angka kalih informasi wih sampun saantawis kirang langkung kalih wulan menika kajian wonten Ahad pagi SDIT menika dipun unggah wonten YouTube. Nah, menika insyaallah badhe rutin dipun unggah kagem syiar kita. Monggo dumateng Bapak Ibu jamaah sedaya kula suwun saged mirsani wonten YouTube menawi wonten materi kajian ingkang kesupen saged buka YouTube. Caranipun menawi sampun mlebet YouTube ketik SDIT Muhammadiyah Bandungan, samangke nderek nyuwun dipun subscribe kalian like nggih. Sekalian dipun klik gambar bel utawi lonceng supados menawi wonten unggahan video saking SD Muhammadiyah otomatis dipun aturi pirsa. Matur suwun. Dene arta infak enjang menika pikantuk gangsal atus 9.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wonten enjang menika panitia pikantuk donatur kagem MPS sakmangke dumateng bendahara waket mendhet wonten panitia. Monggo majelis menika kita tutup serangan kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Menika wonten ngarsa panjenengan sampun wonten menapa ingkang dipun aturaken, monggo dipun rahabi rumiyin. Nawing saderengipun saking lazismu badhe wonten pengumuman sekedhik, monggo dumateng Pak Nur kita aturaken. Nanti dipun suwun perwakilan fisabilillah kagem penyerahan simbolik sakmangke dateng Al Ustadz Agus Miswanto nderek kagem maringaken Pak. Simboliknya siapa Pak? Pak Medi. Oh ya, Pak Medi, Pak Rema. Monggo nanti untuk fisabilillah yang kita panggil Bapak Medi, Bapak Sulaiman, Ustadz Soimung. Beliau Ustadz Soimung.
Monggo dumateng nami-nami ingkang kita sebat waget majeng wonten ruangan. Monggo Bapak Medi, Bapak Sulaiman, Ustadz Soimung. Matur suwun dumateng Pak Agus Miswanto ingkang sampun maringi secara simbolik zakat fisabilillah. Nanti untuk yang mendapatkan bisa menghubungi Mas Rizky di luar. Dari saya cukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek pinarak sebentar, saya cuma memberikan pengumuman beberapa. Satu, saldo lazismu sampai hari ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah zakat. Hari ini jumlahnya 22.700.000. Angka belakangnya saya lupa. Kemudian yang kedua infak bebas, infak sedekah bebas, artinya bebas dikelola oleh Lazis itu 100.700.000. Belakangnya saya juga lupa. Terus yang ketiga, infak terikat berupa beasiswa itu adalah 20.400.000. Kemudian tahun ini kita akan punya beberapa program. Pertama adalah realokasi zakat untuk pembangunan TK Aba 2 dan persiapan pemindahan TK Campur Sari, karena situasinya sampai hari ini belum ada titik temu yang positif karena lokasinya sekarang disegel oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terus kemudian program kita yang kedua untuk tahun ini adalah pengembangan kampung ternak. Hari ini kita sudah menanam rumput di 3 tempat. Yang pertama luasnya kira-kira 2000 meter persegi, kemudian yang ketiga itu 2100 meter persegi, dan yang ketiga kira-kira luas totalnya 3200 meter persegi. Harapan kita kalau Bapak Ibu memiliki lahan yang tidak produktif atau nganggur, bisa dikomunikasikan dengan Lazismu. Kita menyediakan beberapa skema, ada yang berupa wakaf pinjam, ada yang berupa plasma inti. Jadi harapan kita ke depan nanti kita akan punya kampung ternak berupa pengembangan ternak untuk domba, baik berupa breeding farm atau pembibitan dan penggemukan. Dan itu semua bisa ada 2 skema komersil murni dan skema sosial komersil. Jadi ada 2 skema yang Bapak Ibu bisa negosiasikan dengan Lazismu. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi bahan renungan di rumah. Kira-kira kalau saya punya lahan nganggur di sebelah mana, bisa disampaikan ke Mas Rizky. Oh, satu lagi, yang ketiga, 40 hari lagi atau kira-kira 40 hari lagi lah kita akan menemui bulan Ramadan. Silakan Bapak Ibu menghitung kembali zakatnya, zakat malnya, dan kemudian bisa disampaikan kepada Lazismu. Bapak Ibu bisa request, maksudnya request adalah zakat mal saya ini saya sampaikan ke Lazismu untuk digunakan sebagai apa.
Misalnya untuk realokasi TK Campur Sari atau realokasi TK Aba 2 atau pembangunan MBS atau apapun bisa request kepada kita, dan itu akan kita sampaikan kepada yang Bapak Ibu requestkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.